Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar para bunda semuanya? Ya, sekali ini saya ingin berterima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membahas materi tentang Meaningful Ramadan with Simple Meaningful Play. Nah, eh, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana arti Meaningful Ramadan itu seperti apa dan bagaimana caranya kita menjalankan meaningful play atau bermain dengan makna seperti itu. Nah, yang harus kita pahami sebelumnya adalah arti dari meaningful itu sendiri. Nah, ternyata meaningful adalah berarti atau penuh dengan arti. Jadi, meaningful artinya berarti ya atau penuh dengan arti. Kalau meaningful Ramadan sebagaimana judulnya tadi berarti menjelaskan bagaimana Ramadan kita harus memiliki arti khusus atau bagaimana Ramadan kita menjadi lebih berarti daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya atau daripada bulan-bulan sebelumnya. Seperti itu ya. Itu adalah arti dari meaningful Ramadan. Bagaimana cara kita lebih meaningful dalam Ramadan? Nah, kita harus tahu dulu nih apa peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan karena diharapkan dengan membahas peristiwa besar di bulan Ramadan dapat menghadirkan rasa Ramadan yang lebih berarti kepada diri kita gitu ya. Yang pertama, peristiwa yang pertama yang terjadi di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan ya. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam ya. Ayat pertama di Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan oleh Allah. Maka dari itu, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat istimewa untuk kita ini jalani dengan lebih berarti atau lebih bermakna lagi. Yang kedua, peristiwa besar di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda kepada kita, barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan yang dipersembahkan semata-mata untuk Allah, akan diampuni dari segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Dan malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan dan malam tersebut hanya terjadi pada bulan Ramadan ya, tidak terjadi pada bulan-bulan yang lainnya. Yang ketiga, peristiwa besar di bulan Ramadan adalah Perang Badar. Perang Badar ini salah satu hikmah yang bisa kita petik ya, yang bisa kita petik dalam perjuangan Badar ya adalah tawakal ya, meyakini pertolongan Allah pasti datang kepada setiap hambanya ya. Kenapa? Karena pada peristiwa Perang Badar ini jumlah pasukan musuh lebih sedikit daripada pasukan Muslim ya. Dalam perang kaum kafir Quraisy yang mengarahkan sekitar 1.000 pasukan ya, 1.000 pasukan kaum Quraisy, 600 diantaranya memakai baju besi, 300-nya memakai kuda, dan 700 diantaranya memakai unta dilengkapi dengan persenjataan. Sementara pasukan kaum muslim pada saat itu hanya berkisar antara 313 prajurit saja. Dan itu terdiri dari 70 unta ya. Dan bahkan beberapa kuda juga eh, dirasa kurang untuk melawan pasukan Quraisy yang jumlahnya sangat banyak dan persiapan yang sangat matang ya. Tapi lagi-lagi di tengah kondisi genting seperti itu di perang Badar, Rasulullah berdoa kepada Allah, bersujud ya dan berdoa di tendanya. Di antara doanya, di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah kali itu adalah ya Allah, jikalah rombongan yang bersamaku ditakdirkan untuk binasa, rombongan pasukan Badar ini, jika ditakdirkan oleh Allah binasa, takkan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Jadi ya Allah, mohon berikan pertolongan kepada kami pada peristiwa perang Badar ini. Dan seketika itu doa Rasulullah itu diijabah, eh, pertolongan Allah ya yang tanpa disangka-sangka seperti itu. Itu adalah kejadian di Perang Badar. Dan ini adalah salah tiga ya, salah tiga peristiwa besar di bulan Ramadan. Ada apa lagi di bulan Ramadan ini? Ternyata di bulan Ramadan ini ada peristiwa Fathu Makkah. Fat- Fatu Makkah adalah takluknya kota Makkah ke
ke tangan umat muslim, dipimpin oleh Nabi Muhammad ya tanpa pertumbuhan darah. Sebagaimana kita tahu sejak awal adanya Islam, kaum kafir Quraisy di kota Mekah ini sangat menolak keras ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya. Sampai-sampai Nabi harus hijrah ke Madinah karena memang kota Mekah itu sangat berbahaya bagi umat muslim. Dan qadarullahnya ya Allah ridhoi terjadi Fathu Makkah atau perpindahan kaum kafir Quraisy kepada Islam ya, dan kota Makkah jatuh di tangan Islam itu di bulan Ramadan ya. Dan bahkan penaklukannya pun tanpa disertai dengan pertumbuhan darah. Jadi nggak ada perang di sana ya. Ya karena memang Allah yang menghendaki gitu ya kota Makkah takluk atau berada di bawah pasukan Muslim seperti itu. Yang kelima adalah penggalian parit untuk perang Khandaq. Sebagaimana kita ketahui bersama, perang Khandaq itu adalah terjadi antara kaum kaum Yahudi ya, yang bersekongkol dengan kaum kafir Quraisy yang sakit hati karena kekalahan perang, terus melawan kaum Muslim ya. Pada saat itu kan jumlahnya juga sangat banyak tuh karena mereka kaum Yahudi dan kaum kafir itu bersekongkol hingga jumlahnya banyak gitu. Sementara umat muslim ini jumlahnya sedikit. Pada akhirnya Salman Al-Farisi mengusulkan taktik perang untuk menggali parit ya, sesuai dengan yang biasa dilakukan di Persia kala itu. Nah, pada saat itu para sahabat itu menggali parit yang sangat dalam dan sangat panjang. Panjangnya itu sampai hampir mengelilingi satu kota Madinah pada saat itu ya. Digali padahal mereka sedang berpuasa, Masya Allah ya. Para sahabat ini ngegali parit dan mereka sedang berpuasa. Dalam keadaan berpuasa mereka harus bekerja, harus menggali parit pada saat itu juga yang sangat dalam dan panjang. Sampai-sampai mengelilingi kota Madinah, Masya Allah. Dan untuk peristiwa-peristiwa besar selanjutnya adalah ada 3 orang yang wafat di bulan Ramadan. Wafatnya Ibunda Khadijah di bulan Ramadan, kemudian wafatnya Ibunda Aisyah di bulan Ramadan, dan wafatnya Ruqayyah putri Nabi di bulan Ramadan. Maka dari itu Utsman bin Affan tidak mengikuti perang Badar ya, karena Utsman bin Affan harus menjaga istrinya Ruqayyah putri Nabi yang sedang sakit, dan qadarullahnya memang meninggal pada saat itu ya, Masya Allah. Dan inilah ke-8 peristiwa besar di bulan Ramadan. Kalau misalkan peristiwa-peristiwa ini tidak bisa menghadirkan Ramadan yang berarti bagi kita saat ini, atau masih kurang ya rasa Ramadan ini, atau Ramadan tahun ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, padahal kita tahu peristiwa-peristiwa besar sudah ada di bulan Ramadan, ini menunjukkan bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bukan bulan yang biasa-biasa saja. Bulan Ramadan harus dilalui dengan penuh hikmah dan penuh makna. Maka dari itu, ayo azamkan dalam diri kita bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat berarti dan sangat sayang untuk disia-siakan. Nah, kenapa sih Ramadan ini harus sangat berarti gitu ya? Atau kenapa sih Ramadan ini harus kita hadirkan meaningful gitu ya, harus dijalani dengan meaningful gitu ya, dengan penuh arti atau penuh keberkahan. Nah, karena yang pertama adalah khawatir ini adalah Ramadan terakhir kita sebelum kita meninggal dunia. Kita tahu kan di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Kalau misalkan kita di bulan Ramadan ini, anggaplah bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir dan kita tidak menghadirkan diri atau tidak merasakan, tidak memiliki arti ya di Ramadan kali ini, dan tidak melakukan apapun yang spesial di bulan ini gitu ya. Kemudian kita meninggal, ya itu adalah kita termasuk dengan orang-orang yang merugi ya. Dan yang kedua adalah jika tidak berubah di bulan ini, maka di bulan apa lagi kita bisa berubah kebiasaan agar lebih baik ya. Kalau misalkan bulan Ramadan saja tidak bisa membuat kita lebih taat, kalau bulan Ramadan saja kita tidak bisa membuat kita lebih beriman kepada Allah, atau bahkan di bulan Ramadan saja kita tidak bisa menjadikan hidup ini lebih berarti lagi gitu, mau di bulan apa lagi kita berubah gitu ya, mau kapan lagi kita harus merubah diri kita. Kan sementara di bulan Ramadan ini angin surga ya sangat terasa ya bagi manusia gitu. Pintu nerakanya ditutup, kemudian Allah sudah bantu ikat setan-setan gitu ya. Setan-setan itu sangat sulit untuk menggoda manusia di bulan ini gitu. Tapi tetap aja manusia ada aja yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya. Ya maka dari itu harus ditanyakan kepada diri, jika tidak berubah di bulan ini, maka mau di bulan apa lagi kita bisa berubah kebiasaan sih agar lebih baik lagi, itu pertanyaannya. Yang ketiga,
ini adalah momen yang pas juga bagi anak untuk mempelajari terkait rukun puasa, membangun atmosfer kesalihan yang luar biasa bagi anak di rumah ya. Bahkan atmosfer kesalihan pun ada di lingkungan sekitar ya, orang-orang lain pada berpuasa, pada mencoba menahan amarah dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk mengajak anak belajar tentang keislaman atau ketaatan seperti itu. Jadi inilah alasan kenapa Ramadan kita harus lebih meaningful dari Ramadan sebelumnya, seperti itu. Nah, dilanjutkan. Agar Ramadanmu lebih meaningful. Jadi apa teh yang harus dilakukan agar Ramadan kita lebih meaningful atau lebih berarti ya? Ini adalah beberapa tips yang bisa dilakukan agar Ramadan kita lebih meaningful atau lebih berarti. Yang pertama adalah memiliki to-do list, artinya kita harus memiliki list kegiatan yang akan kita kerjakan gitu ya dalam satu hari ini. Agar apa? Agar waktu kita dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua adalah memiliki target ibadah dan tracker harian. Target ibadah ini untuk memotivasi kita agar kita semakin semangat ya menambah ketaatan kepada Allah. Kemudian tracker harian agar kita tidak lalai dalam mengerjakan ketaatan tersebut. Dan cobalah jangan tidur setelah sahur, ini salah satu habits yang harus dibiasakan ya. Karena jika kita lanjut setelah sahur kita langsung tidur, ya itu akan menurunkan produktivitas lagi. Jadi setidaknya jangan tidur setelah sahur. Bisa diisi dengan rutin berolahraga ringan. Jadi setelah sahur olahraga sedikit lah, yang nggak usah lari juga karena capek gitu ya. Ya olahraga kecil seperti mungkin membereskan rumah juga masuk ke olahraga. Ya. Nah, kalau ngantuk siangnya boleh kok tidur siang, tapi secukupnya, jangan keterlaluan. Teh tidur kan ibadah ya, kata siapa itu? Tidur kan ibadah ya. Kalau tidur pun juga menjadi ibadah ya, setidaknya kita melakukan sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat juga pasti ibadah atau pahalanya akan lebih banyak ya daripada tidur. Kemudian mulailah kurangi kegiatan yang tidak perlu. Kalau misalkan kita sebelumnya banyak aktivitas yang menyia-nyiakan waktu gitu ya, sebaiknya sekarang kita harus kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dan ganti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih meaningful lagi. Terus disiplin terhadap jadwal yang sudah dibuat. Ayo mulai disiplin dengan jadwal atau to-do list tadi yang telah dibuat. Kurangi kegiatan yang tidak perlu, ini sudah ya tadi. Terus rutin melakukan evaluasi Ramadan. Jadi rutin-rutinlah untuk mengevaluasi apakah Ramadan kita ini lebih berarti atau sama aja gitu ya. Atau bahkan lebih buruk dari Ramadan tahun sebelumnya. Harus dievaluasi. Nah, kemudian yang selanjutnya, meaningful play. Nah, kan tadi judulnya adalah meaningful Ramadan dan meaningful play. Jadi apa itu? Kalau meaningful Ramadan kan sudah kita bahas ya, bagaimana cara kita untuk melihat Ramadan agar lebih berarti lagi. Sedangkan meaningful play ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk orang tua dalam mengasuh dan bermain bersama anak agar lebih berarti lagi di bulan ini gitu ya. Meaningful play ini bisa dilakukan dengan tujuan agar anak memiliki pemahaman yang dalam setelah dilakukannya permainan atau aktivitas bersama ibu tersebut, sehingga tidak ada waktu yang terbuang secara percuma dan fitrah dalam diri anak dapat tumbuh dengan baik, gitu ya. Meaningful ini jadi kita pada intinya kita bermain dengan anak tapi menghadirkan rasa keberartian itu ya. Bermain yang lebih berarti atau bermain yang penuh makna gitu ya. Secara singkatnya meaningful play itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita kenali dulu fitrah anak kita ya. Karena sejatinya anak itu terlahir dengan fitrahnya ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 bahwa Allah tuh telah melahirkan setiap manusia dengan fitrahnya. Dan tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali ia terlahir dalam fitrah, tapi orang tuanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi peran kita lah sebagai orang tua yang harus menumbuhkan fitrah-fitrah anak tersebut ya. Dan bagaimana caranya? Ya kita dengan meaningful play tadi ya, dengan mengenal fitrah dengan meaningful play tadi. Oke, kita masuk ke proses meaningful play-nya. Yang pertama adalah fitrah keimanan. Kita bagi berdasarkan pembagian fitrahnya ya. Pembagian fitrah kan ada 8. Kita bedah satu-satu dan bagaimana cara menghadirkan permainan yang lebih bermakna gitu ya. Yang pertama adalah fitrah keimanan. Bisa dilakukan dengan cara membacakan kisah-kisah Nabi dan orang-orang soleh,
mengenalkan Allah melalui Asmaul Husna, selalu melakukan dialog iman kepada anak atas setiap kejadian yang terjadi, kemudian bermain role play tentang kisah yang sudah dipelajari, melakukan ibadah bersama-sama di bulan Ramadan ini, gitu ya, belajar Al-Quran bersama-sama juga, melakukan sedekah dan berbagi di bulan Ramadan. Ini salah satu contoh yang poin-poin besar yang bisa dipecah lagi menjadi sebuah ide main ya. Nah, ide main yang dapat dilakukan adalah misalnya setelah mendengarkan kisah Nabi Nuh, membuat kapal Nabi Nuh dari kertas ya. Jadi sambil bermain ada maknanya. Kita sedang mengajarkan eh, kisah Nabi Nuh terhadap anak gitu. Yang kedua adalah membuat alat musik sederhana untuk mengenalkan asma Allah Asami. Misalkan kita dengan Asmaul Husna nih Teh. Kalau tadi dengan kisah-kisah Nabi, sekarang dengan Asmaul Husna. Asami artinya apa? Asami artinya adalah Allah Maha Mendengar. Ya, kita membuat alat musik sederhana, misalnya dari bekas bekas botol minuman, kemudian diisi beras. Nah, diisi beras kan bisa jadi alat musik tuh. Ya, dengarkan. Ini adalah salah satu sifat Allah Asami bahwa Allah juga mendengar semua perkataan hambanya, mendengar setiap doa yang diajukan oleh hambanya seperti itu. Atau bisa juga berjalan di sekitar rumah untuk melihat hewan penciptaan Allah. Misalkan bermain di luar, kemudian melihat cacing, melihat ulat misalnya, atau melihat kalau ini misal kupu-kupu dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan dialog iman. Kemudian misalnya berlatih berwudu dan sholat berjamaah bersama orang tua, misalnya sholat tarawih di rumah bareng-bareng. Bisa juga kan? Atau membuat jelly untuk dibagikan sebagai takjil di bulan Ramadan ya. Itu juga bisa menjadi meaningful play yang simple ya. Simple meaningful play yang bisa dilakukan di rumah. Nah, yang kedua terkait dengan fitrah belajar. Fitrah belajar ini poin-poin besarnya adalah melakukan hal yang dapat menambah wawasan anak atau yang dapat meningkatkan ketertarikan anak dalam belajar atau dapat membangun kebiasaan membaca buku dan membuka logika atas sesuatu. Misalkan apa saja yang kegiatan yang bisa dilakukan? Misalnya mewarnai benda, kita menggambar kemudian mewarnai bendanya, melukis sesuatu, kemudian meneruskan huruf hijaiyah atau abjad tentang pembelajaran-pembelajaran seperti itu ya. Berhitung mainan, misalkan ada mobil, terus mobilnya dihitung ada berapa, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang, ya bisa diutak-atik ya ide-ide mainnya sebagaimana yang bisa dilakukan para ibu di rumah gitu ya. Kemudian tebak angka dan gambar, misalkan ini angkanya berapa, angka 9, gambarnya mana ya angka 9, seperti itu kurang lebih. Kemudian bermain menyembunyikan kata atau membaca cerita kemudian tebak-tebakan. Itu terkait dengan fitrah belajar anak. Fitrah yang ketiga adalah fitrah individualitas ya, fitrah individualitas. Jadi kalau fitrah individualitas ini terkait dengan melakukan hal yang sesuai dengan keinginan anak selama itu aman dan tidak menyelisihi aturan Islam ya. Kemudian biarkan anak memenuhi keinginannya sendiri, belajar berbagi kepada sesama, misalkan. Kemudian belajar untuk menurunkan dan tidak mendorong ego anak lebih jauh dan lebih buruk lagi. Bagaimana contoh aktivitasnya, Teh? Contoh aktivitas yang bisa dilakukan, misalkan pada hari itu biarkan anak memilih pakaiannya sendiri. Jadi setelah mandi, K atau D mau pakai baju yang mana silahkan pilih sendiri dan biarkan anak yang buka lemarinya, mengambil bajunya dan bahkan memakai pakaiannya sendiri. Itu bisa menumbuhkan fitrah individualitas dengan simple meaningful play tadi gitu. Kemudian biarkan anak memilih hal apa yang akan dilakukannya di hari itu dan kita temani. Misalkan, nah atau Kak ingin belajar apa hari ini? Oh, aku mau keluar misalkan ya sudah. Berarti kita siap-siap untuk bermain di luar seperti itu atau Kak mau main apa hari ini? Aku ingin menggambar, misalkan ya sudah temani untuk menggambar seperti itu. Itu salah satunya dapat menumbuhkan fitrah individualitasnya. Kemudian belajar berbagi kepada sesama. Ya, tadi bisa disambungkan dengan fitrah keimanan ya, membagi takjil di bulan Ramadan. Seperti jadi kita buat jeli bersama-sama, kemudian bisa berbagi dengan manusia yang lainnya di bulan ini seperti itu dan belajar untuk mengelola dan mengenali emosi sambil dipandu oleh ibu. Misalnya anaknya nangis, kemudian kita coba deh pandu anak untuk mengenali emosinya. Kakak kenapa nangis? Kakak sedih, atau kakaknya sedang ketawa, kakak seneng kenapa dan lain sebagainya. Itu adalah eh, tata cara aktivitas ya yang simple tapi dapat meaningful gitu ya. Kita punya misi untuk menumbuhkan fitrah-fitrah anak.
Yang selanjutnya adalah fitrah seksualitas. Nah, fitrah seksualitas ini terkait dengan membiarkan anak berkegiatan sesuai dengan gendernya, kemudian mendekatkan anak dengan gendernya yang masing-masing sesuai dengan gendernya laki-laki atau perempuan gitu. Kemudian kenalkan anak terkait dengan perannya di masa depan yang dapat dilakukannya dan kenalkan aurat pada anak sesuai dengan gendernya masing-masing. Contoh aktivitasnya apa saja, Teh? Misalnya memasak bersama ibu untuk anak perempuan, anak laki-laki juga boleh sih memasak bersama ibu misalkan. Atau mencuci kendaraan bersama ayah, yang bermain bersama ayah. Misalnya anak laki-laki punya sepeda, ayah punya kendaraan, kita sama-sama cuci, misalnya seperti itu. Kemudian membantu ibu melakukan pekerjaan rumah, misalnya anak perempuan nih membantu menyapu ibu, kemudian menyapu rumah gitu ya, membantu mengepel dan lain sebagainya. Belajar mengenali dan menutup aurat, misalkan untuk anak laki-laki memakai celana panjang, misalnya di hadapan orang, atau untuk anak perempuan mencoba belajar untuk berhijab jika keluar, misalnya seperti itu. Menumbuhkan rasa malu antar lawan jenis dan dekatkan anak dengan teman sesuai dengan gendernya. Kalau misalkan udah di atas 3 tahun, kan direkomendasikan untuk anak bisa mengenali apakah dia perempuan atau dia laki-laki. Kemudian kalau bisa dekatkan anak sesuai dengan gendernya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Gitu. Teh, gimana kalau misalkan anak saya masih bermain lintas gender gitu ya, anak saya laki-laki tapi bermain dengan perempuan, atau anak saya perempuan tapi bermain dengan laki-laki, ya masih bisa itu ya, karena di bawah usia 7 tahun yang masih bisa bermain bersama. Kalau di atas 7 tahun nanti harus paham bahwa anak laki-laki dan anak perempuan harus memiliki batasan. Yang kelima adalah fitrah jasmani. Poin-poin besar yang harus dipahami adalah kenalkan anak dengan makanan sehat dan toyib, kemudian buat anak bergerak dengan bebas, mulai atur jadwal pola tidur yang baik dan atau pola makan yang baik pada anak. Ini terkait dengan fitrah jasmani. Apa saja contoh kegiatannya? Misalkan tidak tidur sehabis sahur nih, khususnya untuk meaningful Ramadan ya. Kita ajak anak tidak tidur kembali sehabis sahurnya. Kalau misalnya anaknya nggak tidur sehabis sahur, berarti ibunya juga jangan tidur sehabis sahur ya. Kemudian berbuka dengan buah dan air biasa, tidak mengandung gula atau minyak berlebih. Kita juga harus bisa mengontrol diri kita, jangan buka dengan misalkan sirup yang berlebih atau misalkan dengan gorengan ya. Ajari anak kita untuk menumbuhkan fitrah jasmaninya dengan baik. Misalkan berjemur saat waktu duha. Nah, kalau misalkan sudah ada matahari, mari kita keluar, kita berjemur karena matahari sehat pada waktu-waktu duha seperti itu. Kemudian berolahraga ringan di rumah seperti senam pagi, kemudian ikut ibu membersihkan rumah dan yang lainnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah fitrah bakat anak. Nah, fitrah bakat setiap anak itu terlahir dengan fitrahnya masing-masing ya. Termasuk dengan fitrah bakat. Yang barangkali ada anak kita yang jagonya menari, jagonya bernyanyi gitu ya, tapi kita arahkan dengan ke hal-hal yang Islami. Asah bakat yang dimiliki oleh anak. Kenali dan coba gali potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Hargai atau berikan apresiasi kepada anak yang sudah berusaha menunjukkan atau menumbuhkan bakatnya di hadapan kita. Fitrah bakatnya contohnya apa saja? Misalnya ketika anak kita suka nyanyi, teh anakku nih suka nyanyi, ya arahkannya kepada sholawatan gitu ya, atau kenalkan irama untuk membaca Al-Quran sehingga baca Al-Qurannya atau baca ikronya ada bernadanya gitu ya. Kemudian misal anaknya suka melukis, ya arahkan kepada lukisan-lukisan yang mengingatkan atas ciptaan Allah, misalkan. Kemudian lukisan dakwah dan yang lain-lain. Nanti terkait dengan hukum fikih menggambar atau tidak kan ada perbedaannya. Silahkan mau mengambil pendapat yang mana seperti itu. Kemudian misalkan anaknya suka bergerak aktif, teh anak saya tuh nggak bisa diem, misalnya suka lari-larian, suka kesana kemari gitu ya, maka arahkan untuk bermain role play saja teh. Kayak misalnya tadi nyambung ke fitrah keimanan. Ada kisah-kisah Nabi, nah ada saat kisah perang Badar, misalkannya tangan kita dililit pita, tangan anak kita dililit pita juga, terus kita bulak-balik nih. Kalau misalkan pita anak kita tercabut, berarti anak kita kalah. Begitupun kita sebaliknya, kalau misalkan pita kita tercabut, berarti kita yang kalah. Ya, seperti itu kita main ya, main bersama anak-anak atau sambil berkisah tentu saja ya, diiringi dengan dialog iman. Nah, kedua fitrah yang terakhir adalah fitrah estetika dan bahasa atau fitrah perkembangan. Dua fitrah ini bisa ikut tumbuh saat semua hal di atas dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik ya, dengan dialog iman tadi, tidak kasar ataupun tidak menyakiti, dan semuanya berkembang secara perlahan tidak instan gitu ya, fitrah perkembangan dan estetika ini.
Seperti itu, ibu-ibu. Jadi, bunda-bunda semua, yang dimaksud dengan meaningful Ramadan with simple meaningful play adalah kita bisa mengerti atau kita bisa menjadikan Ramadan ini lebih berarti lagi dari Ramadan sebelumnya atau berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya dengan menghadirkan kesadaran pada diri kita bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, maka dari itu tidak boleh disia-siakan. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pendidikan kepada anak kita melalui simple meaningful play. Nah, bagaimana simple meaningful play itu? Ya, tunjukkan atau tumbuhkan saja anak kita berdasarkan fitrahnya dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana tapi dapat dapat menumbuhkan fitrahnya dengan baik. Misalnya seperti tadi ya, dalam individualitas ya ajak anak untuk memilih bajunya sendiri. Itu adalah meaningful play sebenarnya karena kita sedang menumbuhkan fitrah individualitas anak di situ ya. Tapi ya banyak orang yang men-skip atau tidak sadar bahwa pada saat itu fitrah individualitasnya sedang ditumbuhkan seperti itu. Jadi, jika kita sebagai orang tua sudah memahami bahwa Ramadan itu sangat penting untuk dimaksimalkan, maka jangan menyerah untuk membersamai anak di bulan ini. Karena apabila kita lihat dari segi fitrah, aktivitas sehari-hari pun bisa lebih meaningful jika memang diperhatikan dan orang tuanya senantiasa membersamai anak-anak dalam menumbuhkan fitrah-fitrah yang ada dalam dirinya bahkan di bulan Ramadan sekalipun. Ya, mungkin materi dari saya dicukupkan sekian. Mari kita kita bahas dengan tanya jawab yang lebih jauh ya. Eh, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat ya untuk bunda-bunda semua. Silakan jika ada yang ditanyakan boleh masukkan pertanyaan pada admin. Kemudian kalau misalkan ada insight, boleh juga di-share dan tag Instagram Ikma HR. Dan jangan lupa juga support ya. Kalau mau silahkan subscribe YouTube saya gitu. Walaupun belum ada konten yang bermanfaat di dalamnya, tapi semoga kedepannya insya Allah akan rutin sharing tentang hal-hal seperti ini gitu ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan benar-benar semua.